Ya, sudah terlihat slide-nya, silakan. Baik dokter, mungkin izin Tiang mulai aja dokter. Nggih. Baik, selamat siang dokter Wisnu, terima kasih untuk waktunya. Kemarin sangat sibuk, mungkin masih capek, mohon maaf sudah mengganggu dokter. Untuk rekan-rekan residen, pada siang ini saya berikan jadwal untuk membacakan ataupun mensamarikan untuk chapter 198 buku Yeoman dengan judul Infantile Posthemorrhagic Hydrocephalus. Jadi intinya dari topik ini, sebenarnya dari chapter ini kita akan membahas kondisi hidrosefalus yang terjadi pada bayi, di mana terjadi IVH atau intraventricular hemorrhagic. Kurang lebih pembahasan siang ini akan mencakup beberapa hal, yaitu overview tentang topik ini ataupun kasus ini, dan juga dibagi untuk dua jenis, yaitu hidrosefalus dengan perdarahan intraventrikular pada bayi yang kondisinya preterm dengan bayi yang term atau aterm, karena ada perbedaan di antara kedua kelompok ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Nah, kita lihat dulu sebagai overview sebelum kita masuk ke pembahasan intinya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa IVH ini pada bayi ini merupakan salah satu yang juga penyebab utama terjadi hidrosefalus pada bayi dengan adanya perdarahan intraventrikular, di mana untuk tata laksana atau manajemen hidrosefalus pada bayi-bayi ini dapat menyebabkan implikasi atau dampak secara seumur hidup dari bayi ini, baik pada manajemen tentang hidrosefalusnya, terhadap hidrosefalusnya, maupun outcome secara neurologis kepada bayi ini. Di mana pada kondisi ataupun kelompok bayi yang preterm ataupun yang term pada masa kehamilan yang cukup dengan yang tidak cukup, ini terjadi perbedaan, baik secara patofisiologi, mekanismenya itu berbeda, kemudian clinical appearance-nya juga berbeda, maupun manajemennya yang kita perlu pertimbangkan itu juga berbeda, sehingga dan juga prognosisnya berbeda, sehingga pada topik ini dibahas terpisah antara yang kelompok preterm dan juga yang term, bayi-bayi yang cukup bulan dengan yang tidak. Yang pertama kita bahas dulu tentang kelompok yang tidak cukup bulan, atau bayi-bayi dengan IVH yang terjadi hidrosefalus dengan preterm kondisinya. Di mana pada kasus ini peningkatan insidensi dari terjadinya IVH dan juga hidrosefalus ini dia makin meningkat berbanding terbalik dengan penurunan atau kelompok dengan berat badan yang rendah ataupun estimation gestational age, artinya usia bayi gestasional. Artinya semakin berat badan bayinya rendah ataupun semakin dia tidak cukup bulan, maka insidensi terjadi IVH yang kemudian bisa menyebabkan terjadi dilatasi ventrikel dan juga hidrosefalus itu makin meningkat. Dan germinal matrix hemorrhage ini atau perdarahan pada germinal matrix ini yang paling tinggi menyebabkan, yaitu sekitar di buku Yeoman 15-20% bayi pada usia kehamilan yang kurang dari 1,5 kilo, bahkan kurang lebih setengahnya itu dengan berat badan yang lebih rendah lagi, 750 gram. Untuk germinal matrix itu berada pada lapisan di ventrikel lateral, dan di sini kaya akan pembuluh darah. Ini contoh gambaran ya, semacam gross pathology. Kalau pada ini, di mana perdarahan IVH-nya juga sudah sampai ke parenchyma. Nanti ada gradingnya, ini masuk kriteria grade berapa. Kalau yang tipe ini grade 4. Di Yeoman juga menjelaskan tentang klasifikasi dari papil pada kelompok IVH preterm yang dengan pemeriksaan ultrasound, di mana ada grade 1 sampai 4. Nanti ada gambarnya supaya bisa lebih jelas. Mungkin saya langsung saja pada grade 1 dan 2 dikatakan di dalam penelitian National Institute of Child Health and Human Development, pada penelitian ini dikatakan, di Yeoman juga dikatakan 1% dari grade 1 dan 2 ini itu membutuhkan pemasangan shunt. Sedangkan semakin dia meningkat, terjadi IVH dengan ventricle, dilatasi ventricle, bahkan menyebabkan intraparenchymal hemorrhage dengan IVH, maka semakin meningkat juga presentasi kebutuhan ataupun tata laksana yang memerlukan shunt. Sekarang bagaimana kita membedakan grade 1, 2, 3, dan 4? Mungkin ini bisa mempermudah kita untuk bisa
mengerti dari pembahasan topik di Yeoman ini. Jadi kalau untuk gambaran skematisnya atau gambar seperti ini pada potongan koronal setingkat dengan pada level Foreman Monroe, ini yang untuk normal V-nya seperti ini. Kalau untuk grade 1 dikatakan pada jurnal ini dan juga di Yeoman, dia terjadi perdarahan pada germinal matrix. Ini pada gambaran USG yang nomor 1 ini di arah arrow. Ini ada perdarahan di daerah germinal matrix. Sedangkan pada grade 2, dia terjadi perdarahan intraventricular yang dia membesar ataupun meluas, tetapi kurang dari 50% dari ventricle. Pada gambar skematis ini dan juga pada gambar yang real untuk USG kepala. Ya, ini gambaran ada yang gambaran putih ini menandakan perdarahan, tetapi tidak lebih dari 50%. Sedangkan grade 3 pada klasifikasi ini terjadi peluasan dari perdarahan lebih dari 50% dari ventricle, bahkan dia bisa ekstensi ke sisi sebelahnya. Contoh pada gambar ini ada perdarahan pada kedua ventricle dan ini lebih dari 50%. Sedangkan yang grade yang keempat terjadi IVH dan juga dia ekstensinya pada parenkim seperti pada gambar seperti ini. Nah, ini klasifikasi yang dibuat dari Papil untuk preterm IVH dan hubungannya dengan terjadinya dilatasi ventricle bahkan hidrosefalus. Ada 4. Sekarang kita masuk ke patofisiologi. Di Yeoman dikatakan incompletely understood, artinya tidak bisa dipahami sepenuhnya. Akan tetapi ada beberapa penjelasan yang bisa kira-kira menjelaskan bagaimana patofisiologinya. Yang pertama, adanya impaired atau gangguan pada autoregulasi di otak. Yang kedua, adanya kadar ataupun level dari fibronektin yang rendah dan juga kadar dari komponen-komponen ekstraseluler matriks yang rendah. Penjelasannya seperti berikut ini. Jadi kalau pada immaturity atau yang diduga bisa menyebabkan terjadinya IVH ini pada kasus-kasus yang preterm infant atau bayi yang preterm, oleh karena terjadi gangguan pada autoregulasi, maka itu juga bisa mempengaruhi akan volume darah, alirannya dan juga tekanannya yang secara sistemik itu akan mengalir. Karena pada germinal matrix ini kan kayak pembuluh darah. Dengan adanya gangguan autoregulasi, maka dengan adanya fluktuasi yang sistemik ini yang juga dia akan tentu akan mengalir ke pembuluh darah yang mudah pecah dan mudah berdarah. Maka dengan tidak adanya buffer ataupun autoregulasi yang bisa mengatur sehingga tekanannya tidak terlalu tinggi dan sebagainya, maka dengan adanya gangguan ini tekanan yang mengalir situ bisa dalam kondisi yang tinggi sehingga bisa merupakan faktor risiko ataupun pencetus terjadinya perdarahan intraventricular. Sedangkan yang kedua, dengan adanya kurang kadar fibronektin, kita ketahui bahwa fibronektin ini salah satu yang menyebabkan sehingga struktur dari pembuluh darah itu cukup kuat atau dibilang stabil atau structural stability, itu mempengaruhi. Dengan adanya kurangnya kadar fibronektin terutama pada preterm infant ini, maka dapat berpengaruh terhadap terjadinya perdarahan pada germinal matrix ini ataupun di pembuluh terkait dan pada akhirnya menyebabkan perdarahan pada kasus-kasus bayi prematur. Dan di penelitian juga yang baca dari jurnal dikatakan betamethasone treatment ataupun terapi betamethasone kan sebelumnya kalau pada pasien-pasien contoh dengan KPD yang sudah ada risiko terjadi perdarahan prematur, kelahiran prematur, maka kadang diberikan kortikosteroid. Nah, ternyata pemberian treatment betamethasone ini dapat meningkatkan akan level dari fibronektin tersebut sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya perdarahan, dalam hal ini IVH, dari penjelasan jurnal-jurnal ini. Sedangkan bagaimana hubungannya dengan post-hemorrhagic ventricular dilatation, artinya dengan adanya IVH menyebabkan dilatasi ventricle. Ada 3 mekanisme yang dikatakan di Yeoman. Pertama, bisa terjadi obstruksi pada aliran CSF secara langsung, ataupun bisa juga mempengaruhi secara absorpsi di arachnoid villi, atau
kerusakan yang langsung pada ependimal, itu ventricular daerah situ yang oleh karena pendarahan. Jadi paling tidak adalah mekanisme yang bisa terjadi juga secara umum pada hidrosefalus yang sudah kita ketahui. Kebanyakan dari IVH ini bisa terjadi dalam 3 kehidupan atau 70, kurang lebih 72 jam dari kehidupan dari preterm infant ini. Dan ada beberapa diagnostik alat atau diagnostik tools yang bisa kita lakukan, yaitu pertama bisa dilakukan ultrasound kranial atau kepala, kedua MRI, dan juga CT scan. Namun ada beberapa keterbatasan yang dibahas di Yoman, misalnya MRI. Kadang kasus-kasus dengan preterm baby ini ataupun yang tidak cukup bulan, kadang dia disertai dengan komorbid ataupun penyakit-penyakit lain dan juga kondisinya mungkin tidak stabil, sehingga pemeriksaan MRI ini kadang bisa justru mengancam nyawanya saat dia mau transfer ke tempat MRI ataupun saat dalam pemeriksaan yang membutuhkan waktu tertentu. Jadi memang kadang sulit untuk dipilih. Kedua, yang berikutnya CT scan. Adanya risiko radiasi, sehingga di Yoman dikatakan kadang CT scan itu kita reserve atau kita pertahankan jika kondisinya life threatening yang kita harus mencari tahu perdarahan misalnya intrakranial dan memang diperlukan sekali, baru kita bisa memikirkan. Yang justru dibahas lebih banyak yaitu ultrasound. Nanti sebentar ada cara bagaimana harus kita tentukan. Jadi dikatakan jika memungkinkan semua bayi-bayi yang bayi baru lahir tidak cukup bulan ini yang kurang berat badannya kurang dari 1,5 kilo, sebaiknya ataupun dianjurkan dari buku ini dilakukan pemeriksaan USG secara dilakukan dalam 48 jam kehidupan pertamanya, dan juga bisa aja kita kontrol ataupun kita evaluasi tiap minggu atau tiap jika diperlukan. Jadi yang pertama dengan contoh pemeriksaan USG kepala ini. Nah sekarang waktu sementara baca saya mencari tahu juga apa yang dinilai dari sini. Jadi yang dinilai adalah ventricular index-nya, atau ada yang dikatakan sama dengan Levin index kalau di literatur yang sempat yang baca. Jadi itu cara mengukurnya dari USG yang didapati, kita tarik nilai jarak antara valve satu bagian midline ini ke sisi paling lateral dari ventricle, dan di situ akan dapat nilai tertentu. Dari usia gestasionalnya dibandingkan dengan ukurannya itu ada semacam skala. Ada beberapa penelitian yang dilakukan dan ada tabel masing-masing juga, di mana kalau pada penelitian yang saya baca di sini dikatakan skalanya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang gambar percentile 97 ini, kalau dia di jurnal itu dikatakan kalau dia lebih dari 4 mm di atas garis ini, maka pada pasien-pasien yang dengan di atas 4 mili dari garis yang tidak putus-putus ini biasanya memerlukan mayoritas itu memerlukan intervensi untuk pelebaran dari ventrikelnya. Mungkin seperti itu mungkin bisa ditambahkan dari dokter sebentar. Jadi kalau di sini untuk clinical presentation-nya ataupun gambaran klinis yang bisa muncul, jadi dikatakan di sini bahwa untuk terjadinya hidrosefalus yang bergejala atau simptomatik, biasanya dia terjadi dalam beberapa hari dan itu biasanya secara gradual. Jadi perubahannya itu secara perlahan. Dan contoh pada bayi dengan IVH, misalnya kita akan memerlukan observasi, ya seperti pada pasien-pasien hidrosefalus kita mengukur jarak lingkar kepala, occipitofrontal circumference, sehingga kita bisa juga menilai apakah ini ada terjadi peningkatan secara progresivitas dari hidrosefalus ini. Jadi dikatakan kalau dia meningkat lingkar kepala itu setengah senti sampai 1 senti per hari dalam 2-3 hari berturut-turut, maka ini kemungkinan besar ada hidrosefalus yang bergejala ataupun simptomatik. Apa aja yang bisa kita temukan? Yang pertama, kita bisa menilai di fontanelnya itu, memang ini sudah sering dikerjakan oleh teman-teman asing, cuma mengulang aja karena teman-teman nyaman. Jadi biasanya pada ubun-ubun itu kita bisa menilai dari yang tadinya dia lembut sehingga dia bisa meningkat menjadi lebih tegang, lebih bulging, bahkan bisa sangat keras sekali sehingga sulit untuk kita
tekan, tidak seperti pada bun-bun biasanya. Dan juga kita bisa melihat terjadi pelebaran pada garis suturannya di sagital maupun koronal seperti pada gambar skematis ini, dan juga pada beberapa pasien bisa terjadi spontan apnu, bahkan gangguan pada bradikardi karena efek TIK yang meningkat. Gejala-gejala lain seperti kejang, gangguan kesadaran, dan juga terjadi sunset eye sign juga sering kita temukan pada pasien-pasien hidrosefalus. Nah, untuk penanganan pasien-pasien yang tidak cukup bulan ini, bayi-bayi ini sangat challenging, kalau di buku bilang sangat menantang karena banyak faktor yang bisa terlibat pada pasien. Bisa pasien ini juga disertai dengan nutrisi yang kurang baik, karena kondisi imaturnya menyebabkan sistem imunnya juga tidak baik, banyak komorbiditas yang terjadi, sehingga kebanyakan pasien-pasien dengan preterm ini, yang bayi ini tidak ideal untuk merupakan calon operasi karena bisa saja justru life threatening bagi pasien tersebut. Sehingga harus dipikirkan, dari buku ini dikatakan intervensi-intervensi yang kita akan lakukan baiknya itu merupakan langkah yang bertahap secara progresif, dari yang paling minimal sampai ke intervensi yang lebih jauh lagi, sehingga kita paling tidak berpikir bagaimana cara menghindari terjadi, kecuali memang itu perlu sekali. Jadi nanti sebentar ada dijelaskan tahap-tahapnya, kira-kira apa yang kita bisa pikirkan supaya kita bisa, salah satunya tujuannya mendelay supaya bayi ini bisa minimal usianya bagus, ataupun berat badannya yang tadinya rendah bisa meningkat, ataupun kondisi secara umumnya bisa paling tidak mencapai lebih baik daripada sebelumnya. Dan konsep yang perlu di KIE ke pasien, baik itu pemilihan apakah kita mau shunt atau ETV, itu pun walaupun dia bisa membantu, tetapi bukan berarti itu tanpa komplikasi, terutama pasien-pasien preterm, sehingga KIE kepada keluarga pasien ini mutlak harus baik ataupun adekuat. Jadi untuk tata laksananya, yang pertama yang bisa kita pikirkan sebelum kita ke lebih invasif, yaitu terapi-terapi non-surgical. Contoh di sini dikatakan bisa dilakukan LP atau lumbar puncture secara serial. Hal ini tujuannya supaya kita bisa minimal sedikit menahan ataupun mendelay pasien tersebut bisa lebih mungkin bertambah usianya, lebih stabil secara medis, mungkin bisa sehingga dia bisa minimal optimal, minimal mendekati optimal. Oleh karena dan kapan dilakukan ini? Bisa dilakukan as soon as, secepat mungkin saat kita melihat adanya pelebaran dari ventricle yang secara progresif yang kita amati. Kemudian kalau misalnya serial LP ini tidak cukup untuk mengatasi keluhannya ataupun juga mengurangi akan penyakitnya, maka dan dia juga sudah cukup stabil, maka kita bisa pikirkan langkah selanjutnya. Kan ini bilang bertahap. Ya, contoh yang selanjutnya kita bisa pikirkan dilakukan diversifikasi CSF secara temporer. Ada alatnya. Sebelum kita defisit surgical, yaitu shunt. Yang tidak dijelaskan, saya muncul pertanyaan, sekarang lumbar LP-nya ini mau berapa kali dan berapa banyak yang dia akan dikeluarkan, berapa lama? Tidak dijelaskan di Yeoman, tapi saya coba cari di jurnal, mungkin bisa dibantu kalau ada juga teman-teman yang baca. Dikatakan maksimal LP itu 3 kali, kalau dia masih belum membaik maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Kemudian untuk jumlah yang akan dikeluarkan juga tidak banyak yang menjelaskan, cuma di jurnal yang lain, tapi pada metode yang PAD ini nanti dijelaskan, dia bisa melakukan puncture di sini pada chambernya atau reservoirnya 10 cc per kilogram berat badan. Nah, tapi ini apakah sama juga dengan LP, belum dapat pembahasan yang cukup untuk menjelaskan. Mungkin bisa dokter pembimbing bisa membantu dokter bisnis. Kemudian sekarang bagaimana dengan medical therapy? Nah, medical therapy apalagi yang terapi diuretik, contoh azetozalamid ataupun furosemid, itu tidak rekomendasi pada pasien-pasien bayi yang tidak cukup bulan ini dengan hidrosefalus. Karena dalam penelitian juga tidak menunjukkan adanya efektivitas yang cukup pada populasi pasien ini. Bahkan risiko terjadi komplikasi itu justru lebih tinggi. Bisa terjadi contohnya nefrokalsino
kalsinosis ataupun komplikasi lain. Karena efek samping dari obat-obat ini yang saya baca juga bisa mempengaruhi selain fungsi ginjal, fungsi hati. Setelah kita lakukan ataupun kita tahap yang tadi dikatakan non-surgical treatment, sekarang ada pilihan yang berikutnya yaitu temporary surgical intervention. Apa yang dilakukan di sini yaitu jadi tujuannya sebenarnya kita untuk memberikan waktu kesempatan kepada bayi ini bisa bertumbuh ataupun berkembang, bisa juga kalau dia ada gangguan infeksi atau gangguan yang lain berhubungan dengan prematuritasnya ini, maka bisa kita berikan waktu dia untuk recover sebelum kita ke definitif terapinya. Karena dikatakan juga gejala hidrosefalus ini dengan IFA yang karena perdarahan intraventricular bisa juga bersifat transient dan sehingga dia bisa berkurang dengan upaya-upaya yang kita lakukan sebelum ke definitif terapi. Dan yang lain lagi dikatakan yang bisa kita lakukan pada temporary ventricular CSF diversion ini yaitu bisa dilakukan dengan pemasangan ventricular access device, nanti ada gambarnya, ataupun ventricular subgaleal shunt. Ini ada satu jurnal yang menjelaskan, saya ambil gambar ini bukan di human, tapi karena ada wait and watch ini sehingga bisa menggambarkan akan secara bertahap. Jadi kalau ada IVH, pasien stabil, kita ya tunggu evaluasi. Kalau di dalam evaluasi kita temukan adanya simptom atau hidrosefalus yang bergejala, maka kita bisa pikirkan untuk mengurangi CSF-nya. Kemudian kalau dia stabil ya kita tunggu. Kalau dia masih bergejala, baru ke definitifnya. Ini langkah-langkah yang tadi yang dikatakan mungkin dimaksud dengan stepwise procedure tadi. Mungkin bisa diabaikan dengan neuroendoskopi karena topik di Yoman tidak membahas khusus tentang ini, hanya di jurnal ini yang menyinggung tentang pilihan terapi mereka. Kemudian untuk ventricular access itu seperti apa? Jadi itu sebenarnya mirip kayak pemasangan VP shunt, cuman dia ada ventricular shunt dan dia ada semacam chamber lah, dikatakan ventricular reservoir. Jadi di tempat inilah yang kita akan lakukan pengurangan dari CSF-nya di aspirasi. Kemudian ada pilihan lain untuk temporary diversifikasi CSF ini yaitu ventricular subgaleal shunt. Jadi sama kita lakukan, nanti ada teknik operasinya yang jelaskan sedikit. Ini tidak ada di buku Yoman, diambil dari jurnal ini. Kemudian dilakukan seperti kita pemasangan shunt, ada ventricular kateternya dan ada sambungan shunt yang lain dan itu disambungkan ke daerah subgaleal di mana kita membuat ruang di subgaleal sehingga dengan adanya cairan yang meningkat di intraventrikular dia akan keluar tertampung di dalam ruang subgaleal yang kita buat dan diharapkan bisa diserap di situ sehingga tekanannya kita bisa bantu kurangi, tetapi dampak dari pengeluaran cairan yang berlebihan akibat dari pemilihan terapi yang lain bisa terjadi over drainage itu paling tidak bisa dikurangi risiko itu dikatakan di sini. Sekarang bagaimana cara pemasangan? Kalau untuk pemasangan VP-shunt mungkin sudah biasa dikerjakan dan biasa dilihat oleh kita semua. Nah, di jurnal ini mereka share pengalaman mereka untuk mengerjakan ini. Jadi insisinya seperti biasa, curvilinear dengan titik di mana kita tentukan. Dan ini adalah alatnya, ada semacam konektor di sini yang bentuknya sudut. Jadi ada ventricular selang ke arah perut ya, tapi ini dipotong secukupnya untuk kita ke ruang subgaleal. Jadi pada gambar setelah kita buka dilakukan kita membuat ruang di subgaleal seperti pada gambaran titik-titik ini. Ada yang bilang diameternya baiknya sekitar 8 cm, nanti ada di pembahasan berikutnya. Kemudian di daerah arah panah hitam ini adalah titik di mana kita akan memasukkan shunt-nya ataupun kateternya ke sini sehingga dari cairan LCS-nya akan keluar dan masuk ke ruangan subgaleal yang akan diserap. Ini yang dimaksud dengan ventricular subgaleal shunt. Di Yoman dikatakan
tapping pada ventricular secara langsung ini dengan menggunakan jarum yang mungkin juga sudah sering kita kerjakan di ruangan, itu sangat tidak direkomendasikan ataupun harusnya dihindari sebagai modalitas terapi yang rutin. Tetapi bisa kita pikirkan untuk kasus-kasus yang emergensi. Halo, di mana nih? Oh, udah pulang ya, pulang. Meningkat infeksi karena kita deret walaupun kita Udah mau di sepatu. membahayakan dari segi infeksi. Dikatakan juga FED punya risiko komplikasi yang tinggi, terutama pada pasien-pasien bayi yang tidak cukup bulan dibandingkan dengan usia yang cukup bulan, yang pasien-pasien yang lebih tua. Jadi setelah non-surgical treatment, setelah temporary diversifikasi NCS, sekarang kita bisa pikirkan suatu permanen ataupun yang definitif, yaitu VP-shunt atau itu nggak tahu mas ada operasi itu. Dia balik aku kan juga nyiapinnya bisa di mana punya sepatu ini. Baik dengan protractus convolution ataupun tidak, mekat yang tanpa komplikasi, karena bisa terjadi contohnya cerebral epilepsi, jadi gangguan bahkan bisa menyebabkan dan lain-lain. Yaitu kayaknya kita harus pikirkan dengan baik. Jadi definitive surgery atau pembedahan yang definitif, kadang itu kita bisa tunggu delay sedikit dengan menggunakan metode tadi, misalnya dengan access device atau itu udah selama mungkin, sehingga pasien ini yang tadinya dia tidak optimal minimal bisa lebih baik daripada sebelumnya, sehingga risiko terjadi kalau infeksi itu kalau operasinya malah nggak masalah function bisa dikurangi. Nah, rekomendasinya adalah bagusnya permenan shunt itu dikerjakan setelah bayi itu kurang lebih berat badannya lebih dari 2,5 kilo, atau protein CSF yang kita periksa itu sudah kurang dari 1,5 gram per liter. Ini aku jalan nah, ini dari teknik kos. operasi, mohon maaf karena seperti koran, karena memang ini langkah demi langkah, jadi seperti biasanya kita lakukan lanjut. Ya, kita lakukan positioning, kemudian kita lakukan ya teknik aseptik seperti biasa, dan lokal anestesi. Ini yang saya akan streskan atau tekankan mengenai mengenai posisinya. Kalau misalnya tidak ada risiko infeksi ataupun mungkin juga tidak ada infeksi pada saat kita lakukan yang tadi temporary CSF diversion, maka bisa saja kita lakukan permanent shunt itu di bukaan yang sama. Mungkin kita bisa pikirkan jangan di posisi yang sama dengan misalnya kalau dia pakai subbaleal, mungkin bisa kita arahkan ke tempat lain sehingga tidak pada posisi yang sebelumnya, sehingga kita juga bisa mengurangi risiko infeksi. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini yaitu untuk membukanya, nah ini reserve kali ya, jadi jangan tandas tulang, tapi kita harus buka secara perlahan seperti layaknya kita operasi VP-shunt, sehingga kita bisa menutup dengan baik, karena dengan penutupan galian cukup ini bisa membantu juga mengurangi risiko malformasi maupun perembesan, dan mengurangi ataupun menghindari kita membuka dura di daerah fontanel, karena bisa saja kita kontrol perembesannya, dan tidak ada tulang yang bisa paling tidak menahan akan shunt yang akan kita pasang. Kemudian di penulis ini dia menganjurkan misalnya pada mereka dilakukan buccal di daerah dekat dengan sucur bukaan dari suturan di kranial. Kemudian melakukan buccal yang seperti biasa kita lakukan buccal, dan pada bayi ini kadang kita tidak bisa memakai dengan bor, kita pakai dengan Harrison untuk kita secukupnya untuk masukin shunt. Nah, mungkin seperti itu yang penting. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kadang dengan bayi-bayi ini dia lapisan otaknya ini tidak terlalu tebal, dia tipis, sehingga kita harus memperhatikan supaya kita juga tidak membuat terjadinya over drainage. Karena dengan risiko tersebut bisa terjadi SDH ataupun terjadi tumpukan cairan pada subdural. Dan yang ditekankan di sini harus meminimalisir akan jahitan pada suturannya atau pada jahitannya, sehingga tidak keluar di kulit. Karena kulitnya tipis, kadang kita menggunakan benang juga yang
Ke dokter sendiri belum tinggal udah. biasanya, sehingga bisa aja ada benang yang keluar di jaringan, bisa ini menyebabkan fistal, kebutuhannya akan sembuh. Ini harus diperhatikan, Kurang bentuk ya. ditekankan di momen ini. Untuk yang VAD sudah saya jelaskan, di situ ada komponen seperti chamber, kemudian ada kateter ventricular, dan kita pasang seperti biasa, kemudian kita tutup. Kemudian Nasi goreng yang buntut satu ya. ventricular subgaleal shunt, Jangan dah. kita Kasih lakukan capsa aja deh. semacam ruang di subgalealnya dekat tempat insersi dari kateter. Udah itu aja. Kemudian kalau di sini di Yomen dikatakan kontrol Sama hemisphere. Tapi kalau yang tadi ST gambarnya satu. dari jurnal itu dia di lokasi yang sama, tapi dia agak Apa namanya? stereo. Extend Itu bukannya as far paket as ya, possible, yang nasi capsa sejauh itu? mungkin, supaya kita Udah nggak menghindari ada lagi. infeksi dan kita bisa kontrol tekanan. Dan dikatakan Ganti deh diantaranya nasi capcaya kalau gitu. Nasi seperti itu. nasi ayam sambal matah aja dah. Jadi walaupun angka kegagalan tindakan ETV dengan choroid Pakai plexus QRIS ya? ablation itu, tetapi angka kegagalan BCA. dikatakan hampir sama dengan kegagalan dari angka kegagalan dari shunt, dengan kondisi yang relatif lebih persiapan turun. Maksud saya komplikasi dan kolaboratifnya kesannya lebih rendah, sehingga dikatakan walaupun misalnya kita tahu ETV score dengan usia kurang dari 1 bulan, kurang 6 bulan itu rendah dan angka kegagalannya lebih tinggi, itu jadi kegagalan. Namun dengan angka risiko kegagalannya sama dengan shunt, itu juga merupakan suatu alasan yang bisa dipakai untuk merupakan initial treatment, walaupun kita tahu memang angka kegagalan pada preterm itu tinggi, mungkin didiskusikan. Jadi komplikasi bisa terjadi. Pertama, infeksi. Bukan bukan pemeriksaan tubuh, kita melakukan CSF, ambil biar kalau expose pada pasien-pasien ini kulitnya bisa saja tipis, risiko infeksi tinggi, bisa saja dia dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah, ataupun juga manajemen operasi kita yang berisiko menyebabkan infeksi yang kita berikan. Sehingga kalau dia expose, maka kita harus selalu pikirkan adanya infeksi. Kalau terjadi dehiscence, Terus gimana jadinya nih? Baik. dan scalpnya mengalami penipisan dan muncul akan device kita, maka harus secepatnya itu kita cegah supaya jangan infeksi, yang dengan cara kita remove, dikatakan di sini. Kemudian bila terjadi malfunction dari shunt yang kita kerjakan ataupun temporary shunt yang kita kerjakan, apa dia punya yang kita temukan? Pertama, kita bisa lihat bahwa fontanelnya bisa Itu nganter kemana tuh, ke Tabanan, dan nganter juga ke Sabda. misalnya contoh pada subgaleal tidak akan ada cairannya, tidak akan masuk situ, atau sutura yang tadinya karena hidrosipologi akan melubang masih tetap ada. Dan pada pemeriksaan USG bisa kita lihat ada pelebaran ya. Kemudian, komplikasi yang lain yang jarang terjadinya perdarahan epidural bukan intraparenkim. Namun dikatakan bahwa perdarahan jenis ini bisa mengurangi tanpa kita lakukan terapi ataupun intervensi. Kemudian untuk outcome, singkat aja dikatakan pada preterm baby ini bukan dia lebih tinggi risiko akan terjadi defisit ataupun gangguan perkembangan dibandingkan dengan term infant. Sekarang kita masuk ke IVH pada term infant atau yang bayi cukup bulan. Fisiologinya ada faktor-faktor risiko yang bisa tinggi akan terjadinya IVH. Misalnya male gender, memang faktor risiko ini disebutkan tapi tidak dijelaskan. Jadi ditemukan male gender ataupun jenis kelamin laki-laki, atlas skor yang rendah, gangguan pernapasan, terjadi hiperbilirubin, ini merupakan risiko yang meningkatkan terjadi IVH. Pada bayi-bayi itu bisa terjadi IVH oleh karena terjadi infark vena yang disebabkan karena koagulopati atau dari perdarahan yang pada plexus choroid. Untuk clinical appearance-nya ataupun presentasi medis yang kita temukan bahwa pada pasien-pasien ini bisa dengan gangguan letargi, bisa juga datang dengan kejang yang sulit untuk dikontrol, ataupun dia dengan gejala-gejala hidrosefalus yang memerlukan intervensi pembedahan. Dan ini biasanya terjadi dalam 1 tahun kehidupan pertama. Untuk terapinya pada pasien-pasien dengan cukup bulan, bayi-bayi cukup bulan ini, VP shunt
atau pemasangan pipisan Ya, gimana? Kira aku ini merupakan hal yang bisa dilakukan bilang belum sama pernah. seperti pada pasien-pasien yang bayi ataupun bayi yang cukup bulan. Kemudian untuk outcome-nya dikatakan secara keseluruhan bayi-bayi dengan cukup bulan ini punya outcome yang lebih baik. Kan di sini yaitu developmental pertumbuhannya atau perkembangannya itu lebih baik dibandingkan kelompok yang preterm. Human juga tidak terlalu banyak tentang term ini hanya kurang dari 1 kembar. Jadi secara keseluruhan bayi-bayi dengan Jadi, di bulan ini punya outcome yang lebih baik dibandingkan kelompok preterm. Datang ke kesimpulan pada disebabkan karena perdarahan intraventricular, sehingga pemahaman yang kita yang penting juga tentang apa yang bisa kita temukan baik pada kelompok preterm atau yang term, karena berbeda patofisiologinya. Dengan pemahaman ini kita bisa menentukan terapi yang sesuai, yang penting kepada bayi-bayi ini, karena pada pasien-pasien dengan kelompok preterm sudah diketahui menantang oleh karena kadang mereka dalam kondisi yang banyak komorbid dan yang tidak optimal untuk lakukan tindakan, namun pemilihan terapi yang sesuai itu merupakan hal yang ditekankan dalam bab ini. Mungkin demikian dokter, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Dr. Martin, bagus sekali, lengkap. Saya ingin Dr. Martin, saya bertanya dulu. Tolong jelaskan dengan gamblang apa terminologi GMH itu, Germinal Matrix Hemorrhage, dibandingkan dengan ini skopnya di mana sekarang ini diskusinya? Semua lebih dari itu atau ada yang lain? Jadi ini membahas hidrocephalus pada bayi yang disebabkan dan intraventricular yang dibahas dua itu yang preterm dan term. Jadi yang pada kelompok preterm dikatakan punya risiko yang salah satunya penyebabnya karena ada perdarahan pada matrix, germinal matrix tadi, dengan faktor risiko yang ataupun patofisiologi yang sudah dibahas, yaitu bisa karena dipengaruhi karena imaturitasnya bayi yang preterm ataupun juga karena kekurangan ataupun kurang kadar fibronectin tadi. Oke. Semua perdarahan intraventrikel prematur itu masuk GMH? Yang perdarahan, kalau yang paling sering pada preterm memang yang GMH itu, kalau yang penyebab lain tidak. Ada yang pernah disinggung di sini periventricular leukotriense, tidak terlalu bisa menjelaskan itu. Namun yang pembahasan ini juga oleh karena dia perdarahannya disebabkan karena akibat perdarahan pada GMH itu. Ya, itu pelajaran nanti tolong pelajari lagi tentang macam-macam perdarahan pada neonatus. Itu sering masuk, ya minimal ujian bot itu sering rumah masuk itu soalnya itu. Ada aja 1-2 untuk tertentu. Yang pertama, yang kedua GMH perdarahan intraventricular pada prematur belum tentu GMH. Bisa yang lain, misalnya gangguan koagulasi, misalnya ada inherit yang lain-lain, atau ada defek kongenital yang lainnya, atau ada hemofili, itu semua harus dicek. Itu maksudnya. Jadi tidak harus GMH, tapi biasanya diagnosisnya orang pediatri semua dibilang GMH mereka dari awalnya ya. Tapi artinya harus aware dengan itu. Itu yang pertama. Ya, silakan dari yang lain ada mau bertanya, boleh. Selamat siang, dokter. Siang ya. Siang dokter. Izin bertanya, saya Diki dokter. Ya. Sebelumnya, Diki ya. di presentasinya Dr. Martinson sudah nggak dengar apa pertanyaan Diki. Izin bertanya dokter, tadi sempat dijelaskan beberapa pilihan tindakan. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa indikasinya atau kapan kita lakukan pada tindakan ventricular subgaleal shunt ataupun dengan ventricular access device-nya. Mungkin seperti itu dokter, mohon penjelasannya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter, dan izin menjawab. Oke, jadi sebelum kita ke indikasi, jadi konsep yang disampaikan di sini yaitu stepwise, jadi artinya bertahap.
Jadi kita karena pasien-pasien yang belum optimal ini kebanyakan dia belum optimal surgery untuk definitif, sehingga kita bisa macam mendipidi ada pilihan-pilihan terapi dari misalnya non surgical, misalnya dilakukan LP, siapa tahu dengan itu bisa karena dia bisa ada tertentu yang bisa berkurang dengan sendirinya bisa masif, bisa juga hanya temporary. Ataupun yang kedua yang tadi ditanyakan mengenai temporary diversifikasi. Indikasinya adalah as soon as terjadi progresivitas. Karena kan pasien-pasien ini pertama kita kan evaluasi secara urutannya. Maka ada tanda-tanda peningkatan TIK yang ditandai dengan misalnya ada muka ataupun juga kejang ataupun yang tadi sudah dijelaskan. Ataupun kita juga lakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan lingkar kepala dengan adanya peningkatan lingkar kepala setengah senti sampai 1 senti secara tiap hari, secara berturut-turut dalam 2-3 hari, itu merupakan indikasi mungkin terjadi simptomatik hidrosefalus pasien ini. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang bisa dilakukan dengan USG. Ada tahapan yang lebih advance, CT scan maupun MRI, tapi kita pikirkan yang minimal invasif dan yang paling sesuai. USG, bila terjadi peningkatan pelebaran ventricle ditandai dengan ventricular index yang meningkat misalnya kedua dari grafik tadi, bisa dipikirkan ini merupakan dilatasi ventricle dan bisa bergejala menjadi hidrosefalus. Bila ada tanda-tanda itu, maka kita akan melakukan terapi yang kita lakukan yang tadi secara bertahap, baik secara non-surgical dengan LP. Bahkan pertanyaan yang ditanyakan ini yaitu PAD maupun Tugalia. Jadi kalau tanya indikasinya ya seperti itu. Secara klinisnya pemeriksaan kalau maupun pemeriksaan penunjang yang bisa menunjukkan bahwa ini ada simptomatik di sini. Itu harus dan prinsipnya secara spesialis. Mungkin ada tambahan. Terima kasih, itu betul sekali jawabannya ya. Jadi sesuai klinis dan pertimbangan dari pertimbangan surgeon preferen kadang-kadang dan pengalaman juga ya. Kalau dia lihat pendarahannya tidak progresif ya kan tidak perlu, pokoknya prinsipnya do no harm. Dan orang tua pasien prematur itu sangat fragile ya, jadi tidak bisa kita paksa untuk tindakan yang besar langsung. Kulitnya tipis sekali loh ya, jadi bayangkan kulitnya sangat tipis sehingga tidak bisa langsung di sun begitu expose ya, langsung rusak kulit. Ya, makasih pertanyaannya. Yang lain sudah sesuai. Terima kasih dokter. Ya. Banyak masih kan ya? Jika ada yang mau bertanya silakan. Apa ini kan? Apa ini gitu kan? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Yang Selamat siang. Sebelumnya terima kasih, presentasinya sangat lengkap dan jelas dari Dr. Martin. Mohon izin bertanya kepada Dr. Martin. Tadi di salah satu slide-nya dijelaskan di bagian IVH preterm itu ada neuroendoskopi dan lapas. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dokter, karena nanti yang masih kurang paham prosedurnya. Untuk prosedur tersebut kapan dilakukannya dan prosedurnya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Dr. Monica. Itu sebabnya tadi saya jelaskan bahwa di Yoman itu tidak dijelaskan mengenai itu. Saya ambil foto itu karena ada kayak tahapan wait and see, itu yang konsep itu yang saya mau masukin karena cocok dengan stepwise tadi yang secara bertahap, sehingga saya perlu masukin itu supaya kita tahu bahwa ini harus dilakukan secara bertahap dari yang paling minimal sampai ke yang paling intervensinya paling invasif, sehingga saya sampaikan itu tidak masuk di cakupan pembahasan. Namun yang saya pahami bahwa ada pilihan terapi di center lain ataupun mungkin di yang lain dengan endoskopi. Jadi dilakukan seperti pada pasien-pasien yang kita IVH yang kita lakukan yang satu infeksi dengan endoskopi. Untuk timingnya di Yoman ini tidak dijelaskan mengenai pilihan itu dan juga tidak disampaikan. Mungkin saya harus baca lagi yang
jurnal itu lebih spesifik mengenai endoskopi tadi. Saya belum tentang itu dan itu tidak masuk di catatan jurnal. Tapi memang ada di center lain termasuk di jurnal itu mereka melakukan super endoskopi dan prinsipnya sama, kita masukkan caranya saja menggunakan endoskopi, tapi intinya perdarahan itu kita irigasi juga drainase menggunakan endoskopi. Ini itu dokter. Saya kurang jelas pertanyaannya, maksudnya gimana endoskopi nafas? Tadi kan ada di jurnal yang saya dapat, tapi ada yang ini dokter. Ini saya sudah sampaikan, tolong diabaikan karena tidak saya membahas khusus tentang ini karena dipilihkan terapi yang disampaikan di Yonan juga tidak masih. Kemudian ini additional aja tuh yang tambahkan dengan gambaran seperti bertahap ini yang saya mau sampaikan. Namun yang saya pahami bahwa untuk melakukan lavage ataupun juga pengeluaran dari di IVH ini dengan cara endoskopi, tapi mungkin itu yang belum spesifik menjelaskan. Kan dia usaha untuk mengambil darahnya itu, maksudnya lavage itu ya masuknya endoskopi, mengambil plotnya atau dari dalam IVH-nya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang buruk, atau malah mematikan. Kalau punya mau lavage harus punya pada bayi ya terutama, ya, harus pakai CSF artifisial, ya. Itu mahal sekali, itu berapa belas juta kan satu flash itu. Jadi diganti CSF-nya dengan cairan yang benar. Nanti kalau di lavage diganti pakai NaCl, kejang-kejang pastinya ya, dengan elektrolit di sana. Jadi kadang tindakan lavage ini apakah bermakna masih trial, mungkin belum berani juga Dr. Martin masih statement itu bagus atau tidak. Itu adalah judul sendiri, itu yang presentasi sendiri. Efektivitas neuroendoskopi evakuasi klot pada IVH. Hati-hati baca jurnal ya, apalagi jurnal yang membuat orang yang buat itu pediatri. Jadi artinya bukan berdasar neuropediatrik. Jadi baca-baca jurnal itu juga hati-hati, maksudnya hati-hati apa biar tersesat ya. Kalau jurnal itu memang preferensi itu sangat-sangat tinggi ya, jadi memang walaupun sudah peer review, sudah melibatkan juga peer review itu semua sampai surgeon itu dilibatkan, tapi sudah objektif, tapi tetap saja yang namanya ilmu yang baru-baru harus hati-hati dalam membaca jurnal biar nanti kita betulkan jurnal-jurnal yang post hemorrhagic itu namanya infant hemorrhage ini yang buat sering orang pediatri. Jadi hati-hati membaca flowchartnya, mereka cenderung lebih konservatif, lebih tidak agresif sama pasiennya. Tapi sebaliknya juga kita berdasar juga nggak bisa juga terlalu agresif karena pasiennya sangat kecil sekali ya. Prematur apalagi dikit aja di utak-utik sepsis dia ya. Jadi tolong pasien-pasien yang seperti ini ekstra hati-hati, yang lansia atau pediatri sangat hati-hati. Ada yang mau bertanya lagi? Yang ini saya tidak usah komentar karena memang terapi yang masih baru, dan silakan seluas-luasnya pelajari, tapi hati-hati, pesan saya hati-hati baca jurnalnya, siapa yang buat jurnalnya dan apakah jurnal ini bagus dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada flowchart yang pasti utamanya, belum ada rasanya atau mungkin ada review tapi human flowchart human tidak ada yang ini yang kebetulan itu yang ingin tunjukkan bahwa ini ada stepnya dari yang ini, kemudian ada temporary sebelum posisi memang saya sudah ini belum dibahas khusus ya. Bagus itu, kalau menurut saya bagus kalau bisa kita lakukan, tapi ingat ini prematurity ya. Apalagi pada bayi itu malah kita utak-utik malah mematikan ya itu ya. Jadi kalau setelah lavage ya reservoir betul pilihannya atau disebut Piausan. Cuman ya kalau itu kita bicara tentang benar atau tidak, kalau di PNPK kita atau belum ada atur ini ya. Ini juga sesuatu yang mesti diatur nantinya. Cuman belum ada, jadi apapun itu masih harus dipertahankan evidence base-nya. Kalau melakukan sesuatu pada apalagi pasien-pasien yang hitungannya cukup tinggi, apa namanya
kalau subjek penelitian tuh ya, subjek penelitian yang berbahaya tuh itu masuk bayi. Jadi tolong jangan apa istilahnya mentrial sesuatu tanpa ada jurnalnya ya, sekali di Indonesia kena tuntut sedikit bubar ya. Mungkin itu kira-kira dari saya. Yang lagi yang mau tapi masuk akal sih, flowchartnya bagus, cuman ya bagus susah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah, ya, terima kasih presentasinya Dr. Martin, sudah lengkap. Cuman memang ini adalah chapter yang selesai ya, Dr. Martin ya. Jadi pasti ada perubahan-perubahan setiap ini apa namanya, setiap edisi Human. Kalian sudah tahu kan Human lagi loh per Februari. Ya siap nanti. Ya, waduh, ulang lagi dong baca jurnal dari chapter 1, nah tahu ya. Yang jelas Human ada yang terbaru terbit bulan Februari 2022. Mudah-mudahan cepat datang bajakannya itu aja. Ya, terima kasih ya presentasinya. Selamat siang.